Semoga Bapak Ibu sekalian pengaosan wonten ing dalu menika kita wiwiti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-gayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal 'ajizu man ittaba'a hawaha wa tamanna 'ala Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah, semoga Bapak Ibu sekalian kita mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan kita mengucapkan kalimat hamdalah menika sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Terbukti di malam hari ini kita bisa menunaikan sholat maghrib secara berjamaah, kemudian kita bertolabul ilmi ini, mudah-mudahan ini bagian kita tatimus sholihat, kula panjenengan sedaya menyempurnakan amal-amal soleh. Dan alhamdulillah pula Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang kepada kita. Lebih-lebih di saat ini kita masih di suasana tahun baru. Gimana Pak? Ya, tahun baru. Ternyata waktu itu berjalan begitu cepat Bapak Ibu sekalian. Ketika waktu berganti, bulan berganti, ya usia semakin bertambah. Usia bertambah, Pak. Ning jatah hidup berkurang. Dengan sadar napa mboten ya? Monggo nggih, Pak. Orang Jawa itu punya Pak, kata-kata yang unik. Saya ingin mengawali untuk masuk ke tema saya tentang visi misi hidup seorang muslim. Saya ingin mengawali dengan ungkapan orang Jawa. Orang Jawa punya ungkapan kata selawe, kemudian kata seket, kemudian kata sewidak. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kula panjenengan sedaya ngertos maknane selawe napa mboten? Ngerti maknane seket napa mboten? Ngerti maknane sewidak napa mboten? Ternyata Bapak Ibu sekalian itu punya makna, ya, punya filosofi yang luar biasa, ya. Nopo kok selawe? Kan selikur, rolikur, telulikur, patlikur, terus nopo? Ora 25 nih, jadi nopo? Selawe. Lah selawe itu maknanya nopo? Ternyata selawe itu maknanya seneng lanang wedok. Selawe maknanya nopo? Seneng lanang
wedok ya. Makanya kalau kita membaca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad nikah usia pinten? Ayo, Nabi Muhammad nikah usia pinten? Selawe. Jenengan nikah umur pinten, Pak? Ya, kebanyakan yo selawe ya, Pak ya. Ya selawe itu seneng lanang wedok. Nah, kemudian apa? 50. Ya. Napa kok ora 30, 40, kemudian apa? 50 ya. Ning dadine napa? 50. Ayo, kira-kira 50 niki napa? Ya, 50 itu ternyata napa? Punya makna ya. 50 itu maknanya seneng ketunan. Napa, Pak? Ya, 50 niki maknane napa? Seneng ketunan. Ayo, kira-kira ketun niki napa? No Pak, ketu niki? Ya ketu itu ya penutup kepala, ya mungkin ya peci, ya kupluk gitu ya. Napa kok umur 50 seneng ketunan? Pak, Bu, ayo, bapak-bapak ini, napa Pak kok umur 50 seneng ketunan, seneng nutupi kepala? Mergane napa Pak? Mergane wis beruban. Ya, kira-kira ubane jenengan kathah napa mboten? Ayo kira-kira ubane jenengan kata napa mboten? Antarane nih nopo rambut ireng karo rambut putih kata pundi? Kata pundi, Pak? Ya, monggo nggih, Pak ya. Jadi dieling-eling, Pak, ingat-ingat. Kalau kita rambut kita sudah putih, berarti nopo sudah mulai menua. Niku 50. Kemudian sekarang nopo? Sewidak. Ayo, sewidak ngertos napa mboten maknane? Selawe seneng lanang wedok, 50 seneng ketunan, sewidak napa? Ayo, sewidak napa? Ya, sewidak itu ternyata punya makna sejatine wis wayahe tindak. Ini ya. Jadi sewidak niki maknane napa, Pak? Sejatine wis wayahe tindak. Ayo kira-kira tindak teng pundi? Nah, kita temui Pak. Ya, monggo ya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita dan saya kedua kalinya ngisi di sini ya. Kedua kalinya ngisi di sini dan di sini saya akan menyampaikan buku yang saya tulis. Ini buku karya saya bersama Dr. Mulyanto Abdullah Khair. Beliau adalah Sekjen Dewan Syariah Kota Surakarta. Saya bersama beliau menulis buku ini ya. Panduan materi kajian lansia meraih istiqomah dan husnul khotimah di akhir hayat. Ya, dan semangat Bapak Ibu sekalian, di sini ada tagline-nya. Ya, monggo ikuti kata-kata saya. Ini afirmasi, kata-kata positif, tanamkan dalam diri kita. Gen semangat anggone ngaji. Ya, monggo ikuti kata-kata saya. Yuk, ayo ngaji. Yuk. Ayo ngaji. Loh, pakai tangan Pak, gen semangat ya. Pakai tangan, ya. Yuk, ayo ngaji. Ayo ngaji. Ayo ngaji. Ayo ngaji. Kanggo sangu mati. Kanggo sangu mati. Kanggo sangu mati. Kanggo sangu mati. Oh, dieling-eling tenan nggih Bang ya, ayo ngaji. Ya, ngaji nopo? Ngaji tentang kehidupan. Ya, bahwasanya kita sadar nanti setelah kita ini hidup bakal mati. Setelah itu akan hidup kembali. Dia napa mboten? Ya, makanya monggo ya, ayo ngaji. Kanggo sangu napa? Mati. Kira-kira jenengan nggih percaya mati napa mboten? Pak, Bu, ayo kira-kira niki ada ibu juga nggih. Ayo kira-kira Bapak Ibu sekalian percaya mati napa mboten? Yakin napa mboten? Pinten persen? Ayo pinten persen? 100%. Yen ditekoki pun siap mati? Ayo pun siap mati? Oh, siap ra siap ya kudu mempersiapkan diri. Monggo nggih istiqdat lil maut qoblal maut. Ya, monggo kita sebagai seorang muslim kita harus senantiasa istiqdat, kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi yang namanya sebuah
Iya. Kapan, di mana? Ya waktunya, tidak ada yang aina tamut, wa mata tamut. Di mana kita akan mati dan kapan akan mati, tidak ada yang tahu. Makanya tugas kita, mari kita mempersiapkan diri. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan menyampaikan satu tema tentang visi dan misi hidup seorang muslim. Monggo kita sebagai seorang muslim harus punya visi. Ya, kita harus menjadi orang yang visioner, ya, punya cita-cita, ya, punya cita-cita, punya impian masa depan kita. Ayo kira-kira kalau panjenengan sedaya urip niki ndek cita-cita napa mboten? Pak, Bu, ayo kira-kira kalau panjenengan duwe cita-cita napa mboten? Cita-citane nopo? Oh, penak donya, penak akhirat, luar biasa. Ya, monggo ya. Itu suatu hal yang luar biasa ya. Bagaimana kita itu nopo? Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya. Monggo nggih kula panjenengan sedaya ingat-ingat betul Pak, kita harus punya visi, punya cita-cita, punya impian masa depan kita. Dan kita sebagai seorang muslim Pak, pikirannya ramung dunya tok. Ya napa mboten? Ya pikiran kita tidak hanya di dunia ini tok. Kita sadar nanti bar kon dunya bakal pindah ke budi. Akhirat langsung loh. Ayo, saya belum menyampaikan di sini peta perjalanan hidup manusia kok gini. Ada 5 nih Pak, 5 peta perjalanan hidup manusia yang akan kita lewati Pak. Apa? Pertama alam roh, yang kedua alam rahim, yang ketiga alam dunia, yang keempat alam kubur, yang kelima alam akhirat. 5 alam. Coba sekarang dihafalkan. Pertama alam apa? Roh. Kedua alam apa? Rahim. Ketiga alam apa? Dunia. Keempat alam apa? Kubur. Kelima alam apa? Akhirat. Nah sekarang kita di mana? Ayo, Pulau Panjang sekarang di mana? Di dunia. Mau kemana? Ayo, mau ke alam kubur. Bar alam kubur pindah ke pundi? Alam akhirat. Makanya monggo kalau panjenengan sedaya kita harus punya apa? Punya visi, punya impian masa depan kita. Kenapa Bapak sekalian? Ya, kalau orang hidup tidak punya visi, ya, wong urip ora duwe napa? Visi. Wong urip ora duwe cita-cita, orang duwe napa? Impian masa depannya, hidupnya napa Pak? Ini ketika mboten Pak. Ora ketok ya. Oh, ini ya. Jadi napa? Yen wong urip kuwi ra duwe visi, ora duwe cita-cita, Pak. Uripe tak wacake nggih, Pak nggih. Uripe ruwet. Uripe napa, Pak? Ruwet. Ruwet niki napa? Jundet ya. Ya. Ini ya. Wonge napa, Pak? Ora cetha. Ini ya. Orang hidup ini ketika dia tidak punya tujuan hidup, dia tidak punya cita-cita Pak, uripe ra cetha, uripe ruwet Pak. Ya, makanya kalau panjenengan sedaya hidup ini harus punya visi. Lah visi kita napa Bapak sekalian ya. Kalau visi kita monggo kita hidup ini mencari ridhane sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau yang lainnya Pak, ada yang lainnya membuat begini, karena kita seorang muslim ya, menjadi seorang muslim yang sejati, siap kembali kepada Allah dengan mendapatkan keridhoannya dan ditempatkan di surganya. Kira-kira cocok nama bener ini? Apa nama bener Pak? Menjadi seorang muslim yang sejati, muslim sing tenanan, yang siap kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mendapatkan keridhoannya dan besok ditempatkan di surganya. Ayo kira-kira pengen apa badan? Pengen apa badan Pak? Loh, ini kan sebagaimana kalau ada ya Pak di Al-Quran itu
no Pak, sungguh luar biasa. Ketika seorang itu menjadi muslim yang tenanan, di akhir hayatnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kemudian apa? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kemudian fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwanya siapa itu? Jiwanya orang-orang yang wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah kamu kepada ila rabbiki, kepada Tuhanmu, ya, dengan kamu ridho kepadanya dan Allah ridho kepadamu. Kira-kira kalau panjur ridho napa mboten Allah sebagai Tuhan kita? Ridho napa mboten, Pak? Monggo nggih, Pak, ya. Kita ridho Allah sebagai Tuhan kita, makanya Pak jangan lupa, Pak, ya, kalau panjenengan sedaya itu ya kalau bisa dilazimi, Pak. Nopo, ya, mari kita melazimi satu doa. Doanya nopo, gampang, Pak. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Kemudian apa? Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Pun apa dereng? Pun apa dereng niki? Sampun no. Yo diamalke apa durung? Ayo jenengan ngapalke kapan? Monggo ya Pak ya. Ini termasuk bagian dzikir sobah wal masak. Ya Pak ya. Dzikir pagi dan sore. Pagi ini kapan bar subuh? Sore ini kapan bar asar? Monggo nggih Bapak sekalian, mari dilazimi. Mari kita biasakan diri kita untuk senantiasa melazimi satu doa yang luar biasa. Raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Tuhan. Wabil Islam bidina, dan aku ridho Islam sebagai agamaku, Islam sebagai nidhamul hayah, aturan hidupku, pedoman hidupku. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan aku ridho Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Sungguh luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ketika saya membaca hadis itu, barang siapa membaca doa itu, maka kemudian Rasulullah memberikan basirah, kabar gembira kepada kita, apa? Wajabat lahul jannah. Ya. Barang siapa mereka melazimi doa ini, senang melazimi doa ini, wajabat lahul jannah, wajib baginya untuk masuk surga. Ayo kira-kira pengen mlebu surga apa mboten? Pengen apa mboten? Ning pun biasa ngamalke napa dereng? Ribut pun apa dereng? Monggo nggih ampun pongan pengen. Tapi monggo Pak, setelah kita tahu ilmu ini, monggo Pak, betul-betul kita amalkan Pak. Bagaimana kita itu betul-betul Allah ridho, kita ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada kita, dan Masya Allah sungguh luar biasa. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surga. Ya ini ya, jadi Bapak sekalian, mari ya kalau panjenengan sedaya dalam hidup ini, bagaimana kita itu menjadi seorang muslim yang sejati, muslim sing tenanan, ojo muslim sing etok. Karena akhir zaman ini Pak ya, lima ta'akhkharal muslimun wa lima taqaddama bainhum. Kenapa umat Islam ini mengalami kemunduran sementara bangsa-bangsa yang lainnya mengalami kemajuan Pak? Di antaranya nopo? Ya banyak ya, orang Islam itu secara nama ya, secara nopo ya, namanya Islami ya. Sementara fi'lun, perbuatannya jauh dari nilai-nilai Islam. Ya, makanya monggo ya kalau panjur yang jadi muslim ya muslim sing tenanan. Ya. Bagaimana kita itu yang besok itu betul-betul mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dan jangan lupa Pak, ada satu doa.
Insya Allah kalau panjenengan sedaya pun dong apal ya dongane nopo. Orang Jawa mengenal doa ini dengan sebutan doa sapu jagat. Dongane nopo Pak? Doa jenenge napa dongane napa mau? Doa sapu jagat. Kira-kira pun dong apal napa dereng? Ya doane nggih napa niku? Sumbere nggih surat napa? Surat napa? Surat Al-Baqarah. Ampun nggih, surat Al-Baqarah ayat 201. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kemudian apa? Wa qina adzabannar. Mungkin tolong dicekkan, mungkin ada Al-Qur'an mungkin. Tolong mungkin salah satu Pak. Okay. Surat Al-Baqarah ayat 201. Ya monggo nggih kula panjenengan, kalau kita sebagai seorang muslim Pak, monggo itu termasuk apa? Doa tentang apa? Visi kita. Ya cita-cita kita. Bagaimana kita itu apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayat pinten Pak? Nggih, 201. Mun apa napa dereng? Nggih, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Mun do ngapal napa dereng, Pak? Ayo pun do ngapal napa dereng? Jenengan apal kira surat Al-Baqarah ayat 201. Mun apal napa dereng? Jadi doa sapu jagat itu terdapat dalam surat napa? Al-Baqarah ayat pinten? 201. Pun apal? Kok meneng wae to iki? Pun apal napa dereng, Pak? Jenengan apal ketok lho ya. Surat Al-Baqarah ayat 201. Pun apal? Pun apa dereng? Ampun guyang-guyu. Pun apa dereng? Ampun ini pas betul. Pas betul. Ya. Mengke enten griya jenengan buka lagi Al-Qur'annya. Ya. Tentang nopo, tentang ya doa sapu jagat, tentang nopo cita-cita kita, bagaimana kita itu nopo mendapatkan kesuksesan di dunia, kesuksesan di akhirat. Kemudian nopo waqina adzabannar, ya Allah jauhkanlah kami, selamatkanlah kami dari siksa yang namanya neraka. Ya, makanya monggo ya sekalian, mari ya ketika kita itu aji mumpung, kita masih hidup di dunia, badan kita sehat, ya kulo panjenengan saya mari senantiasa melazimi doa ini Pak. Dan diantaranya Pak, uniknya ya, kulo panjenengan saya monggo ya, visi ini jangan hanya jadikan visi kita pribadi, tapi jadikan visi keluarga. Kira-kira pengen apa mboten Pak? Jenengan apa masuk surga sekeluarga mboten Pak? Pengen apa mboten? Hidup ya. Nah Pak, masuk surga sekeluarga. Pengen apa mboten? Ya, yang pengen monggo Pak, itu jadikan visi bersama Pak dalam keluarga kita. Dan diantaranya monggo jangan lupa senantiasa melazimi Rabbana atina fid dunya hasanah, kemudian apa? Wa fil akhirati hasanah, kemudian apa? Wa qina adzabannar. Ini ya. Jadi di situ ada kata-kata buat sekalian ya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Maksud dari fid dunya hasanah, hidup kita akan bahagia, hidup kita akan senang. Di mana Pak? Di dunia. Kapan itu Pak? Yang pertama ketika punya zaujatun sholihah. Hidup kita akan bahagia kapan Pak? Ketika punya istri yang sholihah. Kira-kira jenengan dituju sholihah seneng bukan Pak? Halo Pak, pripun bojone jenengan sholihah napa mboten? Ciri-cirine wong wedok sholihah ini gampang kok. Siji didelok nyenengke, dipentah taat, ditinggal lunga, iso njaga awake, iso njaga bondone, iso njaga anak
anake. Kira-kira bojone jenengan nggih ngoten niku napa mboten? Pak? Ini kebahagiaan yang luar biasa ya Pak ya. Iya. Jadi punya zaujatun sholihah, yen ibu-ibu duwe bojo sing saleh, ini luar biasa. Ini kebahagiaan yang luar biasa. Sing lanang saleh, sing wedok saleh. Ya, bahkan Bapak sekalian, saya pernah ya membaca satu keterangan itu ya, wa kana abuhuma sholihah, nalikane wong tuane saleh. Ya keduanya ya orang tuanya itu soleh dan solehah Pak. Ya di sana ada keterangan apa? Abdullah ibnu Abbas mengatakan mengkeh pitung keturunan bakal dijogo Allah Subhanahu Wa Taala Pak. Kira-kira pengen apa mboten? Pitung keturunan Pak. Duriyah, ya baik. Duriyah mereka itu akan dijaga Allah Subhanahu Wa Taala. Pitung keturunan. Kira-kira jenengan ngerti nama mboten pitung keturunan ini siapa baik? Oh, jenengan wong Jawa nama mboten iki? Ayo coba, pitung keturunan ini siapa wae? Anak, cucu, pakai bahasa Jawa Pak. Pakai bahasa Jawa. Kalau orang Jawa itu Pak, itu dauk rasa bahasanya dalam Pak ya. Monggo ya, kalau di Jawa itu ada silsilah nawa keturunan. Coba pitung keturunan, siapa wae? Anak, putu, buyut, tangga, wareng, apa? Utak-utak, udak-udak apa utak-utak? Udak-udak, kantong siwur, ini ya. Monggo ya Pak, diapake Pak, pitung keturunan Pak ya. Jadi kalau no Pak, yen wong tuane soleh, ibune sholihah, mengkeh pitung keturunan bakal dijogo Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sinten pitung keturunan kuwi? Anak, putu, buyut, cangga, wareng, udeg-udeg, gantung siwur. Ya coba dipeleni yuk, anak, putu, buyut, cangga, wareng, udeg-udeg, gantung siwur. Tanpa saya, monggo bersama-sama yuk bapak-bapak ini yuk. Coba 7 keturunan yuk dalam istilah Jawa yuk. Oh, Masya Allah Pak. Jadi ini Pak ya, yen bapak soleh, ibune sholihah, mengeh anak turunnya bakal dijaga Allah Subhanahu Wa Taala. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajid tujahaka. Jagalah syariat-syariat Allah, jagalah hukum-hukum Allah, maka nanti Allah akan menjaga apa? Memberikan penjagaan kepadamu. Allah akan memberikan pertolongan kepadamu. Ya, makanya monggo kalau panjenengan saya ini tadi ya di dunia hasanah itu kapan? Nalikane kita punya apa? Pasangan hidup yang soleh dan sholihah. Yang kedua nopo punya auladul abror. Ya auladul abror iki napa? Duwe anak sing berbakti karo wong tuwa. Pripun anak-anak jenengan karo jenengan nggih manut napa mboten? Dikandani gugu napa mboten? Diperintah taat apa mboten? Masya Allah Pak, itu sebuah kenikmatan yang luar biasa. Ini makanya monggo ya, ini fit dunia hasanah. Ada lagi nawa rizqul halal ya, kita duwe rezeki yang halalan thayyiban Pak, itu Masya Allah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Ini ya, ini adalah nawa kebahagiaan di dunia. Ada lagi nawa jarus soleh, duwe tonggo sing soleh, tonggo sing apik. Kira-kira seneng mboten Pak? Ini ya, ya karena bahwa kita hidup itu tidak mungkin hidup sendiri. Nggih napa mboten? Enten mboten wong mriki pengen mangan-mangan dhewe, turu-turu dhewe so ndak mati napa Pak? Yen mati pripun? Glundung dhewe enten mriki. Laku dhewe ngoten Pak. Ya monggo nggih, ndak mungkin Pak, karena kita itu makhluk sosial, kita butuh orang lain, dan termasuk di antara bentuk kebahagiaan kapan? Ketika kita punya tetangga yang soleh, punya teman yang soleh, kita bisa saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Makanya monggo ya kalau panjenengan sedaya ini termasuk bagian dari kita napa fid dunya hasanah. Kalau wafil akhirati hasanah niki napa? Ya wafil akhirati hasanah niku Bapak sekalian, kita mendapatkan nikmat kubur. Mendapatkan apa Pak? Nikmat kubur. Ini kan bagian apa? Bagian dari apa?
akhirat ya, nikmat kubur, kemudian di akhirat kita itu diselamatkan dari api neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Dan sungguh luar biasa Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita ya. Nopo besok di akhirat itu ada orang yang masuk surga sekeluarga. Jannatu adli yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Jannatu adli. Mereka masuk surga nopo? Surga adli, Pak. Ya, mereka masuk surga adem. Ya, siapa mereka itu? Waman sholaha min abaihim, yaitu bapak-bapak yang soleh. Kemudian wa azwajihim, kemudian istri-istrinya juga dalam kondisi solehah. Kemudian wa dzurriyyatihim. Dzurriyyah ini anak turun. Ijek kalingan buatan anak turun mau sinten bae. Anak, putu, buyut, tangga, wareng, budek-budek, gantung siwur, lupak sente, dibobosok, gali asem, apa gitu. Sampai nanti menyaman, menyo-menyo, kemudian terah tumrah ke 18 itu. Itu Masya Allah, ya. Kalau seandainya apa? Orang tuanya soleh, kemudian ibunya juga solehah, dzurriyyahnya juga dalam kondisi soleh dan solehah, bahkan dalam surat At-Tur, Pak, ya. Dzurriyyahnya juga dalam kondisi beriman, dan ini Allah apa? Alhaqna bihim dzurriyyatah. Maka kami akan perjumpakan mereka, Pak, dengan dzurriyyah mereka, dengan anak turun mereka, Pak. Dikumpul ke enten budi, dikumpul ke enten surga. Ayo kira-kira pengen apa mboten? Ya, pengen apa mboten? Ya, monggo ya, yang pengen Bapak sekalian mari jadikan ini sebagai visi kita. Cita-cita kita bersama, bagaimana kita itu iso kumpul ning dunya, mudah-mudahan so iso kumpul enten pundi? Akhiratnya pundi? Ayo, nggih Pak nggih. Iso kumpul ning dunya, mudah-mudahan so iso kumpul enten pundi? Ning surga. Nggih Pak nggih. Monggo itu jadikan cita-cita kita ya. Makanya ketika kita masuk surga Pak, kemudian wal malaikatu yadkhulunaha min kulli bab. Kemudian ketika orang itu masuk surga, kemudian datang para malaikat mengucapkan salamun alaikum, selamat ya atas kalian bisa masuk surga disebabkan apa? Bima sobar tuh. Ya, disebabkan apa? Disebabkan karena kesabaran kalian. Ayo kira-kira Bapak Ibu sekalian, kira-kira ngandani bojo, ngandani anak, niki angel atau gampang? Pak, Bu, untuk berjuang gen apa Pak? Gen masuk surga sekeluarga itu kira-kira angel atau gampang? Ngandani bojo, anak, gendong sregep sholat kuwi angel atau gampang? Pripun, Pak? Ayo anak-anak yang jenengan pripun, Pak? Monggo Pak ya, aji mumpung Pak, ketika kita itu masih hidup, ketika kita masih bersama mereka Pak, mari Pak kita senantiasa ingatkan mereka, mudah-mudahan itu menjadi ma'dzirotan, menjadi hujah kita di hadapan Allah, bahwanya kita sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang seorang pemimpin dalam keluarga, kita betul-betul menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, gelem ngelingke bojone, gelem ngelingke anak-anake Pak ya. Apalagi urusan yang namanya sholat. Kira-kira Bapak Ibu sekalian yo kene ngandani masalah sholat napa mboten Pak? Termasuk ini Pak ya, saya ingin menyampaikan di sini, kira-kira Bapak Ibu sekalian, kula panjenengan sedoyo ya ngandani bojo gen salat tepat waktu niki abot napa enteng? Termasuk jenengan Pak, kira-kira yen kula tingali wau salat maghrib kan penuh nggih Pak nggih. Nggih napa mboten? Maghribe ngoten, isake mengke nggih ngeten niku. Subuhe pripun? Insya Allah pripun? Ya istiqomah apa berkurang? Monggo nggih kula panjenengan sedaya ya ini mari Pak ya, ini mari kita ingatkan betul, apalagi sholat subuh Pak, kita bangunkan betul Pak ya, kita bangunkan betul Pak, apalagi Pak kita itu punya kewajiban Pak, wa'mur ahlaka bis sholat
Wa'mur ahlaka bisholat, perintahkan keluargamu, perintahkan anak-anakmu untuk sholat. Ayo kira-kira kalau panjang kon ngelingke anake ben sregep sholat kon ngandani ping pinten? Wis tau ngitung napa dereng? Pripun? Oh nggih. Nggih. Pripun? Pun nanti ngitung napa dereng, Pak? Kan konteks ayatnya itu wa'mur ahlaka bisholat wastabir alaiha. Wastabir sabar no anggonmu ngelingke keluargamu gen sregep sholat. Ayo kira-kira kula panjenengan wis tau ngelingke nganti ping pira, Pak? Ya, coba saya tanya, Bapak Ibu sekalian, kita diperintahkan Rasulullah muru auladakum, perintahkan anak-anakmu untuk sholat ketika umur pinten? 7 tahun. Dipukul umur pinten? 10 tahun. Ya Pak, 10 tahun ra gelem salat dinamake Pak. Dipukul. Misalnya umur 30 tahun, 40 saya keteras salat kan nyapake. Kan nyapake Pak. Nah, yo dielengke nggih Pak ini. Monggo Pak ya. Ini. Jadi monggo Pak. Ini mungkin ada yang mengatakan, "Loh, Islam kok keras men?" Ya. Islam kok keras men? Ternyata monggo Pak, kita kaji tenanan. Ternyata kalau kita mau kaji tentang apa? Tentang pendidikan dalam Islam itu, ternyata dari 7 sampai 10 itu ada rentang tahun, ada rentang waktu berapa tahun? 3 tahun. Gila ya? Ada rentang waktu 3 tahun. Sehari semalam kita sholat berapa kali? Sing wajib 5 kali. Dalam 1 tahun ada berapa hari? 365 hari. Coba dengan pengge telu peng 5 peng 365 candane pinten? Kok akeh lho ya. Kula teh kok tenan kok iya. Ayo niki sing nggo kalkulator. Ayo sing nggo HP coba dipengge telu peng 5. Ini guru matematika enten mboten iki? Ini ya, telu ping 5 ping 365 tandane pinten? Pinten Mas? 5 4 7 5. Giling-giling Pak ya. Kula panjenengan kon ngelingke anak-anake gen sregep salat kon ngelingke sebanyak 5.475 5475 dieling-eling Pak. Nggih, kula panjenengan kon ngandani anak-anake gen sregep salat kon ngandani ping pinten? 5.475. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, ben tertanam betul dalam diri kita. Kita curung ingatkan anak-anak kita gen sregep salat kon ngelingke ping pinten? 5.475. Ya kira-kira antara teori dengan realita pripun Pak? Anak jenengan wis jenengan kandhani nganti ping 5.000 napa dereng? Ayo, mbon napa dereng? Makane gede kok salate napa? Kan enten kok 17 tahun kok salate jekno Pak. Bolong-bolong, burung sregep. Bisa jadi Pak, karena dia Pak, prosesnya tidak dijalani Pak. Makanya monggo kula panjenengan sedaya, mari Pak, ingat-ingat betul ya. Wa'mur ahlaka bisholah wastabir 'alaiha, perintahkan keluargamu. Bahkan Umar bin Khattab Pak. Umar bin Khattab itu senantiasa mengingatkan keluarganya sambil membaca ayat ini, wa'mur ahlaka bisholah wastabir 'alaiha. Ya. Makanya monggo kalau panjenengan kalau kita mencita-citakan diri kita bersama keluarga kita masuk surga sekeluarga, mari kita saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Ini Pak, ini adalah misi kita. Kemudian misi. Wah, misi ini apa? Misi. Kalau misi kan cita-cita, tujuan, gambaran masa depan kita. Nah, kalau misi apa? Misi apa? Cara ya, cara gila ya, cara bagaimana kita bisa mencapai masa depan ya, mencapai apa yang kita citakan ya. Monggo ya, ya kulo panjot caranya bagaimana ya, kalau di sini saya tuliskan ya, caranya kita beribadah kepada Allah sampai mati
Iya Pak nggih. Ya, yang pengen ya Pak nggih, kita etok ridane Allah, besok masuk surga. Caranya pripun Pak? Kita beribadah kepada Allah sampai kapan Pak? Ya, ayo tugas kita ibadah sampai kapan Pak? Termasuk niki, ayo kalau Pak urip enek alam dunia kuwi di tujuannya nopo? Kertas nama mboten? Ya, terus ya. Tugas kita itu ibadah. Dalilnya pun di surat Ad-Dariyat ayat 56. Ini ya, pun hafal? Ayo, pun hafal dereng Pak. Jenengan apa ketok niku lho? Surat Ad-Dariyat ayat pinten? 56. Pun hafal nama dereng? Mpun ngoten lho Pak. Mau ngapal ketok surat Ad-Dariyat ayat 56. Niki pas betul gitu Pak. Bunyinya bagaimana? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan tidaklah aku ciptakan manusia illa liya'budun, melainkan supaya kita hanya beribadah kepada sinten Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya monggo Ibu Pandu ini dieling-eling tenan. Bahwanya hidup kita ini tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sampai kapan? Ya, sampai kapan itu surat Al-Hijr ayat yang terakhir. Wa rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, wa'bud rabbaka, beribadahlah kamu kepada siapa? Rabbaka, kepada Tuhanmu sampai nawa hatta ya'tiyakal yakin. Hatta ya'tiyakal yakin itu dalam tafsir Jalalain di sana dijelaskan hatta ja'al maut, sampai datangnya kematian. Ya, makanya monggo Ibu Panjenengan, mari ya kalau kita ini betul-betul nopo, kita pengen betul-betul ya kita mendapatkan ridhanya Allah, besok di akhirat kita betul-betul nopo, besok bisa masuk surga. Monggo hidup ini kita isi senada dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa Pak, ada satu doa yang cukup menarik. Saya jaminan ini. Umur di sana. Kok cepat mandiri. Ya. Enten satu doa kita Pak ya, supaya kita itu menjadi ahli dzikir, ahli syukur, ahli ibadah. Insya Allah kalau panjang pun apa? Dungane napa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Pun apa nama tadi? Ya, monggo ikuti saya. Allahumma monggo. A'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku. Supaya apa? Senantiasa ingat kepadamu, senantiasa mensyukuri kepadamu, dan senantiasa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa. Termasuk ini Pak, kita bisa ibadah istiqomah Pak. Ini tiada lain tiada bukan pertolongan di sini Pak, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga Pak, pernyataan kita dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah nasta'in, kami minta pertolongan. Makanya Bapak Ibu sekalian, sebesar apapun masalahnya, sebanyak apapun masalahnya, ojo mung dipikir-pikir. Mergane napa? Yen mung mikir-mikir lali dikir dadine napa? Napa? Tak baleni terakhir ini ya. Yen wong kakean masalah, ya Pak nggih, wong kakean apa? Masalah mung dipikir-pikir lali dikir dadine napa? Kentir. Sing ngomong jenengan lho ya. Sing ngomong jenengan lho ya. Dadine kentir. Kentir niki napa? Oh, stres ya. Makanya kan mboten kentir pripun? Zikir. Aqimis sholata lid dzikri. Tegakkan sholat, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Nanti Allah akan apa? Memperbaiki hidup kita, dan Allah akan memberikan apa? Pertolongan kepada kita ya. Ista'inu bisabri
puasa. Gitu kata yang dapat saya sampaikan. Oh tadi ada permintaan doa nih. Kita monggo kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kepada saudara kita juga Bapak Haji Suryanto yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada beliau, mudah-mudahan Allah mengangkatnya dari beliau, mudah-mudahan termasuk kita semuanya, mudah-mudahan kita semuanya yang ada di sini, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang istiqomah, dan mudah-mudahan kita besok meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Monggo saya berdoa kepada amin. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adbil ba'sa, Allahumma adbil Rabbana masi isfi antasani la shifaa illa shifauka la yughadiru ba'da saqama. Allahumma artika min kulli shay'in yudhika. Allahumma inna nas'aluka al-huda, Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya, salamatan fil akhirah, wa afiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa tawbatan qabla al-maut, wa rahmatan indal maut, hawwin fi sakaratil maut, wa najatan minan nar, wal afwa inda fi akhirati hasanah, wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.